Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arya Abimanyu. Jadi sekarang kita cuman membahas tentang ya dunia otomotif. Yang jelas untuk hari ini gua review gua itu cuman duduk manis di sini ala podcast gitulah ya kan. Jadi sekali-sekali mau nyoba sensasi baru ya kan, ngevlog. Ini dibilang ngevlog apa enggak ya podcast jadinya? Podcast tapi gak ada orangnya nih. Jadi mungkin gue cuman mau nge-review tentang selama pemakaian R15 gue yang gue punya sekarang itu R15 V3 atau V3, produk dari Yamaha. Jadi selama kurang lebih gua pakai selama 2 tahun ini, 2 tahun lebih lah. Dengan tahun pembuatan waktu itu 2017 akhir motor tuh, 2017 akhir, dan gua beli second, dan sekarang gua make itu udah genap 2 tahun setengah kalau nggak salah. Jadi plus minusnya apa? Jadi yang pertama gua akan membahas tentang plusnya dulu. Plusnya dulu yaitu R15 ini untuk tahun pembuatannya tahun 2017 dengan kompetitornya yang yaitu tentang CBR ataupun GSX. Dari kompetitor 2 itu menurut gua R15 lah yang paling perfect untuk style sport firing ya. Jadi untuk R15 V3 itu menurut gua itu adalah untuk bodinya itu padat besar gitu kan, ala Moge nya. Walaupun untuk cc nya tersendiri itu masih ya 150 cc nih. Cuman untuk torsi, untuk fitur-fiturnya itu gua lebih dominan ke R15 V3. Mesinnya pun untuk powernya karena ada dibekali dengan VVA di mesinnya, jadi untuk tenaga yang disalurkan itu sangat besar ya, lumayan besar lah, cukup besar lah untuk di kelas 150 cc. Kita lanjut ke minusnya. Sebenarnya plusnya itu banyak, cuman karena gue pengennya video ini singkat aja, jadi nggak perlu panjang-panjang. Jadi kita lanjut ke minusnya. Minus dia R15 V3 ini yang pertama yang gua rasain itu di mesin. Mesin itu entah kenapa dia terasa kasar. Jadi suaranya itu dia tidak halus tapi agak kasar gitu kalau udah selama pemakaian yang gua rasain saat ini ya. Jadi nggak enak lah kalau kita dengerin di telinga tuh. Terus yang kedua itu minusnya yang jelas motor sport firing R15 V3 itu karena bodinya yang besar. Karena bodinya besar jadi dia yang jelas jadi berat. Jadi kalau kita kemana-mana itu, kalau apalagi pas mutar balik atau lagi mundur, itu sangat tidak rekomen karena ya bodinya berat lah, kayak kalian bayangkan sendiri lah. Bisa kalian bayangkan beratnya itu kan. Jadi ya menurut gua kalau kalian mencari tipe-tipe cari motor yang simple, yang ringan, ya itu ya bukan R15 V3 ya, tapi kalian bisa ke GSX atau ke CBR. Cuman kalau kalian ingin terlihat looknya tuh seperti Moge ya kalian harus milih R15 V3. Dan selanjutnya yaitu minusnya itu yang gue rasain itu di spion. Ada petir guys. Di minusnya itu yaitu di spion. Oke, cut. Oke, minusnya itu di spion. Kenapa gue bilang di spion? Entah kenapa, mungkin rider R15 V3 itu banyak mengeluhkan tentang spion R15 itu ya, yang padahal kita jarang make, cuman entah kenapa itu sering longgar. Gue heran juga, padahal itu posisi apa namanya itu, posisi spion itu kan dilipat kan, kebanyakan kan dilipat bukan dibuka.
Tapi entah kenapa kalau umpama walaupun kita tutup pun, kita lipat, itu pasti dia apa namanya itu longgar gitu. Itulah minusnya. Terus apalagi ya, ini kayak banyak lebih minusnya ya daripada plusnya. Dan jelas pokoknya kalian sebelum membeli motor apalagi yang sport firing itu kalian harus tentukan dulu style kalian bagaimana. Kalau kalian suka tipe sport bike yang seperti moto GP gitu kan, ya kalian harus milih R15 V3 karena menurut gua itu adalah body yang compact banget kayak moge-moge. Ya pokoknya looknya ajib lah, sangat rekomend sekali. Kalau kalian tipe-tipe kalian cari yang untuk harian, ya itu yang jelas R15 V3 ini menurut gua agak kurang ya, karena yang jelas posisi ridingnya itu bungkuk, jadi kalau untuk sehari-hari untuk berangkat kerja itu kurang, menurut gua kurang rekomend. Berarti kalian harus ke kompetitor sebelah yang lebih nyaman untuk dikendarai, ya kayak CBR gitu. Soalnya kalau GSX itu masih posisi ridingnya masih nunduk. Jadi kayaknya untuk konten hari ini kayak cukup disampai di sini aja dulu, karena kita memang ini first time kita mau buat podcast sebenarnya, cuman kayaknya bukan di kita upload bukan di sini ya. Son. Jadi kayaknya review untuk motor R15 gue ini kayaknya cuma sampai sini dulu, karena ini sebenarnya kita nih cuman mau ngetes aja. Kita mau buat podcast, cuman mungkin podcastnya itu di channel sebelah nanti, untuk nanti kita update lagi channelnya podcast gitu kan. Cuman karena berhubung orangnya nggak ada, talentnya sebelah nggak ada, jadi ya udah gue sendiri aja untuk ngebuat dan untuk ngebahas review untuk channel gue sendiri. Pokoknya pantengin terus channel ini ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video ini. Pokoknya stay tune terus next video, dan jangan lupa selalu semangat menjalani hidup. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.